Oke, udah masuk belum ya? Kira-kira share screen-nya. Oke, sudah Kak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Em, Terima kasih sudah join di kelas malam ini. Mungkin buat teman-teman yang udah sering ikut Mazing mungkin tahu sempat kemarin sekali ngisi juga untuk kelas Mazing sama tentang illustration, building illustration gitu. Jadi malam ini kita juga bahasannya akan ke building illustration gitu. Kenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan saya Tisa Florika buat teman-teman yang belum kenal. Saya fokusnya di eh, building building illustration ya. Jadi fasad, interior, semua yang berhubungan tentang building gitu. Juga kadang masih sketsa buat food illustration sama packaging sebenarnya gitu. Nah, tapi buat malam ini, khusus malam ini, aku bakal sharing tentang gimana kita ngedevelop style ilustrasi khususnya untuk building illustration gitu buat teman-teman yang baru mau belajar gitu. Jadi em, maaf suaranya agak ini. Em, buat apa namanya eh, pengantar dulu. Jadi dulunya saya sempat kuliah di arsitektur. Jadi emang punya basic arsitektur. Makanya kenapa sekarang saya fokusnya di building illustration. Nah, pertama itu saya mulai menggambar tuh dari kecil sebenarnya dari SD gitu. Cuman untuk benar-benar fokus ke ilustrasi itu baru mulai di tahun 2020 kemarin. Nah, awalnya itu saya mulai dari hand drawing ya, karena kalau di arsitek kuliah dulu pasti akan mulai dari tangan. Sampai akhirnya di tahun 2020 itu baru mulai benar-benar pegang digital drawing pakai Procreate iPad. Nah, ada sedikit cerita sih sebenarnya kenapa kok saya di sini pengen ngebahas tentang gimana cara kita ngedevelop style ilustrasi kita khusus untuk building illustration gitu. Karena sebelumnya saya juga pernah punya kendala di mana apa namanya ketika saya baru mau mulai ilustrasi itu saya juga nggak paham gitu kayak mau ke arah mana ilustrasi saya gitu karena saya kan basicnya adalah arsitektur gitu ilustrasinya di mana ilustrasi arsitektur nih ya kalau misalnya dijual tuh kayak kurang komersial gitu karena kan sketsa sketsa arsitektural ya emang kayaknya enaknya buat kerjaan-kerjaan yang basisnya tuh arsitek gitu maksudnya buat gambar kerja ke klien arsitek buat gambarin rumah dan sebagainya gitu. Nah makanya waktu pertama kali mulai ilustrasi ke baru mulai merambah ke ilustrasi itu agak bingung gitu karena orang-orang rata-rata kalau ilustrasi entah digital atau enggak tuh mereka kalau yang komersial tuh lebih yang kayak fun bisa applicable buat kayak packaging atau iklan atau ya pokoknya yang di hal-hal komersial gitu. Sedangkan di basic arsitektur saya tuh nggak ke arah sana sebenarnya gitu. Jadi nggak semua di arsitektur yang bisa gambar tuh bisa diaplikasikan ke hal-hal yang komersial gitu. Kecuali untuk kebutuhan arsitektur. Nah perjalanan panjang di situ yang bikin saya di sini pengen sharing gimana cara saya mengenali apa style ilustrasi saya gitu walaupun tetap ranahnya tuh di building illustration gitu. Nah, waktu awal-awal ini beberapa portofolio juga waktu awal-awal pertama mulai bikin ilustrasi juga emang benar-benar nggak masih belum tahu gitu kayak sebenarnya arah ilustrasi saya tuh mau ke portrait illustration yang karakter atau mau ke benar-benar ke building karena basic saya arsitektur atau pengen ke makanan tuh awalnya tuh benar-benar masih nggak tahu gitu kayak ke arah mana. Jadi ketika punya klien pun masih yang nggak terlalu segmented gitu. Maksudnya ya ya udah semua pekerjaan diterima. Jadi kayak di sini saya masih nerima kerjaan yang benar-benar tentang makanan gitu. Mungkin walaupun saya sisipin ada building illustrationnya, tapi masih tetap kayak bukan itu fokusnya gitu. Terus juga beberapa klien terakhir juga masih macam-macam gitu gambarnya, nggak fokus di building doang. Tapi dari situ pun tetap ada apa learning proses yang dipelajarin ketika ngambil apa project-project yang sebenarnya
belum, saya waktu itu belum tahu kalau misalnya emang pengennya ke arah building illustration gitu. Ini beberapa kerjaan di 2022, 2021, 2022. Ada Humans, Avoskin, Pizza Hut gitu. Kalau di sini masih kelihatan kayak ilustrasinya masih sangat sangat nggak segmented ke building illustration doang. Terus juga sempet Honda. Ini juga masih yang kayak oh ada nih di request buat bikin building gitu. Tapi itu pun buildingnya masih yang kayak malu-malu mau bikin yang lebih detail atau gimana gitu. Jadi karena saya ngerasanya kayak masih belum tahu ini kira-kira tahun 2022. Jadi masih ini juga masih belum tahu kayak stylenya tuh mau gimana gitu. Nah, terus baru di klien yang terakhir ini yang tahun 2022 kemarin dapat dari Genius gitu, saya dapat 4 project buat ngegambar kota. Jadi ada London, Singapura, Jepang, sama Washington DC gitu. Nah, dari situ baru ketika saya proses gambarnya, saya baru benar-benar ngerasa enjoy ternyata buat ngegambar ini apa building, traveling, maksudnya fasad, interior, semua yang berhubungan sama bangunan gitu. Karena ternyata emang oh ya jiwa arsiteknya masih ada dikit gitu buat ada di situ buat ngegambar itu. Nah, baru dari situ saya mulai inisiasi bikin satu akun khusus portofolio fasad-fasad. Jadi kalau misalnya teman-teman mau follow, mungkin boleh di follow di One Fine Day at ini. Ini benar-benar semua ilustrasi tentang fasad sama makanan. Tapi kayak sebenarnya kebanyakan 80%-nya tuh lebih banyak ke fasad gitu. Tempat-tempat yang saya datengin. Jadi ini kayak sekaligus akun directory gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ke Jogja atau kemana, eh, di sini saya bikin em, rekomendasi tempat-tempat yang dikunjungi, yang pernah saya kunjungin dan saya approve makanan dan minumannya, kafe, restoran gitu. Jadi kebetulan ketika saya datang saya gambar juga dan semuanya saya review di One Fine Day at ini. Nah, ini jadi salah satu portofolio saya, maksudnya tempat buat mengakomodasi kesukaan gambar saya terhadap bangunan itu ada di akun ini gitu. Jadi kalau mau lihat portofolio tentang bangunannya bisa ada di sini. Nah, terus gimana sih perjalanan panjang dari akhirnya mantep buat bikin itu, bikin apa building ilustrasi ini dan menetapkan bahwa ternyata saya punya style yang saya punya style sendiri gitu yang nggak terlalu terpaku sama terlalu arsitektural gitu, tetap masih bisa diaplikasikan di apa saya kayak di industri ilustrasi ini gitu. Jadi nggak kalau kalau gambar-gambar arsitektural itu kan kadang terlalu apa ya kaku gitu, garis warnanya mungkin nggak terlalu banyak karena mereka lebih fokus ke sketsanya gitu. Kebanyakan kayak gitu jadi kayak gambarnya lebih ke realis ya. Kalau di sini saya stylenya emang lebih ke lebih doodling tapi nggak terlalu doodle juga, masih tetap ada garis-garis pattern arsitekturalnya yang masih saya pakem-pakemnya itu masih saya pakai tapi nggak seserius yang dibikin sama arsitek-arsitek gitu garisnya gitu. Nah, buat menciptakan style ilustrasi bangunan ini sendiri tuh biasanya saya patokannya tuh di awal tuh ada dua gitu yang penting. Sebenarnya masih banyak, cuman ini mungkin buat pemula mungkin ini bisa di kayak dipegang gitu ya. Yang pertama tuh kita akan pakai media apa gitu. Jadi misalnya kita mau manual atau mau digital gitu, itu akan akan jadi apa ya pembeda gitu ya. Karena kadang emang walaupun misalnya di media misalnya kita di Procreate kita pakainya brushnya watercolor, terus yang di manual juga pakai watercolor, tapi pasti akan ada perbedaan gitu karena yang ketika kita nguasin tuh beda gitu sama yang benar-benar kita pakai kuas sama yang benar-benar yang kita cuman pakai Procreate tapi brushnya watercolor walaupun mungkin mirip-mirip gitu. Cuman eh apapun yang dipakai tuh itu akan menciptakan style goresan itu tuh sesuai sama sama style kita gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman lebih prefer pakai pensil atau pensil warna, itu nanti hasilnya pasti akan beda sama yang pakai krayon kan udah pasti gitu, atau yang pakai watercolor atau pakai eh, akrilik gitu. Nah, begitupun juga yang ketika kita pakai digital media pasti akan beda juga gitu hasilnya dengan brush-brush yang dipilih. Nah, setiap goresan eh, brushnya ini, setiap goresan dari
tangan kita itu tuh yang akan menjadikan yang akan menciptakan style kita sendiri gitu. Jadi eh, kadang kadang orang-orang lihat kayak kok detail banget sih harus diarsir kayak gitu ya, karena itu yang akan membedakan style kita sama orang lain gitu, kedetilan itu gitu kalau menurut saya gitu. Nah, terus yang kedua adalah color palette gitu. Jadi color palette ini menurut saya walaupun orang-orang bilang nggak apa-apa masih bisa nyontek. Maksudnya kita belajarnya pasti akan mulai dari mengamati ya, bukan mencontek. Mengamati kayak karya-karya orang lain gitu. Tapi ketika nanti kalian sudah banyak menggambar, pasti kalian akan paham bahwa oh emang ternyata yang cocok sama aku itu adalah color palette-nya tuh yang ini gitu. Pasti itu nanti akan tercipta sendiri. Nah, itu juga prosesnya panjang dan emang harus dilewati gitu. Jadi dua hal ini tuh cukup penting yang akan menciptakan style kita sendiri tuh biasanya ada di dua ini kalau misalnya saya terutama untuk yang building illustration gitu. Nah, mungkin ini saya kasih beberapa referensi dari ilustrator-ilustrator building yang kesukaan saya, favorit saya. Nah, pertama itu Tokyo On Food ini si Florence Chavoe ini itu ini yang pertama kali membuat saya jadi mikir bahwa gambar ilustrasi bangunan itu nggak harus kaku kayak kaku atau realistis kayak yang digambar sama arsitek-arsitek itu. Jadi tetap bisa playful, tetap bisa main warna dan garisnya nggak harus saklek gitu-gitu. Jadi kayak ini kan masih ada yang kayak fish eye gitu bentuk POV-nya yang di sebelah kanan bawah itu. Jadi kayak oh ternyata emang nggak harus sesaklek itu bikin 3D gambarnya gitu. Jadi dari situ juga saya jadi kayak bukan menganalisis, saya kayak oh mengamati kayak oh ya ternyata emang bisa nih dibikin se-playful ini buat jadi style ilustrasi gitu. Nah, ini salah satu contohnya dia pakai kayaknya pensil warna sama pensil gitu. Jadi perpaduan goresannya tuh juga ada ciri khasnya gitu buat dia gitu. Nah, di sini yang saya maksud apa peran dari brush stroke sama medianya itu yang cukup penting gitu karena itu juga akan menghasilkan karakteristik dari suatu gambar. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nonton drama Korea ini salah satu yang menurut saya cukup meninggalkan impresi ini dari drama Korea Beyond Our Beloved Summer, sorry. Our Beloved Summer. Nah, di situ kan ceritanya dia tentang ilustrator khusus bangunan gitu si pemeran utamanya. Nah, ternyata di film itu tuh memang ada ilustrator aslinya yang yang apa ya yang mensuplai gambarnya buat di film itu. Nah, itu si Thibaut Herm ini dia ilustrator asal Perancis. Nah, di sini juga kalau misalnya dilihat dari karya yang tadi sebelumnya si Floren itu, dia fokusnya lebih pakai pen sama ink, tinta. Jadi dia mainnya benar-benar tinta dan garisnya tuh benar-benar halus. Kalau tadi kan lebih playful, kalau yang ini dia benar-benar pakainya tuh garis-garis garisnya tuh rapi dan halus gitu. Jadi dan dia walaupun main warna warnanya nggak se-playful yang tadi tapi tetap tetap apa ya tetap ada ciri khasnya dia gitu. Ini agak-agak semi arsitek tapi dia gambar ilustrasinya masih kelihatan lebih ini ya nggak maksudnya lebih nyala gitu. Nah, ini juga udah nunjukin gimana perbedaan alat, perbedaan media, perbedaan color palette itu udah bener-bener mengubah stylenya gitu. Nah, jadi ketika misalnya kalian punya alat, misalnya kalian menentukan kayak aku lebih suka pakai crayon gitu, atau aku lebih suka pakai pensil. Nah, itu tuh mereka punya punya ciri khasnya sendiri kan. Kayak misalnya pensil tuh goresannya kan lebih kecil, berarti akan lebih bagus kalau kalian pakai arsirannya tuh juga rapi dan kecil-kecil gitu. Kalau misalnya kalian pakai watercolor, berarti yang bikin bagus itu adalah gimana cara kalian ngeblend warnanya. Nah, itu juga yang kita juga harus memahami si karakter-karakter dari media yang kita pakai gitu. Hasilnya kan seperti apa gitu. Nah, ini juga salah satunya dari Mike Thomas. Ini dia mainnya di gouache ya. Jadi kayak catnya tuh dia emang mainnya warna gitu, ngeblending warna yang warnanya cukup solid kayak nggak kalau watercolor kan dia lebih ngeblend air gitu. Kalau ini dia benar-benar warnanya lebih solid, tapi dia color palette-nya pun juga lebih apa ya, lebih bold gitu. Mainnya benar-benar di warna gitu. Jadi beda sama yang sebelum-sebelumnya yang dia pakainya lebih ke
alat yang kecil-kecil kayak pensil warna kan dia arsirannya kan lebih kecil, terus kayak pensil sama tinta, pensil sorry, bolpen sama pena sama tinta itu kan juga lebih kecil-kecil dan mungkin dia dominannya lebih ke garisnya ya, kayak garis-garisnya tuh yang harus rigid dan rapinya tuh mungkin yang jadi ditonjolkan. Beda sama si Mike Thomas ini, dia emang mainnya bener-bener warna walaupun kelihatan garis-garisnya tuh lebih juga rapi gitu. Nah, terus kalau tadi pakainya gouache, yang ini pakainya watercolor. Jadi eh, ada perbedaan warna yang cara-cara dia ngeblendingnya tuh juga beda walaupun sama-sama misalnya dia pakai cat gitu. Jadi dari situ tuh bisa kita lihat kayak setiap ya itu tadi setiap media, setiap em, penggunaan teknik-teknik dari tiap alat itu akan menghasilkan style-style yang berbeda. Nah, di sini yang emang jadi mulai harus diputuskan kayak sebenarnya aku lebih cocok pakai gaya yang mana itu juga ngaruh sama si alat-alatnya gitu. Nah, terus kalau misalnya tadi udah yang dari sesi manual, yang ini yang digital. Digital pun walaupun misalnya kita sama-sama pakainya Procreate atau sama-sama pakainya Photoshop atau Ibis Paint gitu. Tapi itu tuh akan menghasilkan eh, goresan yang beda-beda emang tergantung dari pemilihan brush kita juga, pemilihan warna juga. Kayak misalnya kita lihat yang si Show Fantasi ini dia emang warnanya lebih vibrant dan apa ya lebih lebih cerah gitu. Beda sama yang punyanya Maru yang dia warnanya lebih gelap, lebih ke abu-abu, coklat, beige gitu. Dan tiap garis-garisnya, strokesnya tuh juga tiap ilustrator punya khas yang beda-beda itu juga karena mungkin pemilihan brushnya mereka emang beda-beda. Terus apa namanya dari segi apa point of view-nya mereka ketika misalnya menggambar tuh juga oh mungkin mereka lebih suka yang berantakan gitu ada yang lebih suka yang rapi nah itu juga menentukan memang nah taunya kita mau yang mana tuh emang harus dieksplor terus gitu jadi kayak memperbanyak referensi itu penting ya jadi misalnya kayak ini tadi kita studi kasus dari bukan studi kasus studi banding ke banyak ilustrator kita tahu color palette mereka apa aja atau alat-alat yang mereka pakai itu biasanya apa sih? Aku misalnya kalian naksir sama salah satu dari ilustrator yang kalian suka, mungkin kalian bisa kayak kepo, oh dia tuh pakai alatnya apa? Atau oh dia tuh biasanya nentuin color palette-nya tuh gimana sih? Atau pertama mungkin misalnya pemula banget, kalian bisa coba dari contek color palette-nya tuh masukin warna-warna yang kalian suka dari si ilustrator itu, masukin ke catat kayak kalian bikin satu emang ininya ya apa buat kalian gitu kayak dicatat gitu kayak warnanya apa aja sih yang suka gitu nanti kalian kumpulin tuh warna-warna favorit kalian baru mungkin dari situ kalian bisa mulai turunin kayak oh dari warna pink yang aku suka ini bisa aku pakai lagi nih warna pink yang lebih mudanya atau yang lebih tuanya atau yang berseberangan gitu jadi kayak kita eksplornya dari hal-hal kayak gitu gitu juga untuk color palette dan untuk strokes-nya karena ini yang benar-benar cukup ngaruh buat ketika kita mau menentukan sebenarnya kita mau ke arah mana style ilustrasi kita gitu. Nah ini juga mungkin ini contoh ya. Ini dua-duanya gambar saya, cuman yang satu digambar di Januari 2020 di mana saya pertama kali banget nyobain Procreate dan yang eh, di gambar yang sebelah kanan ini yang baru tahun ini saya coba kayak remake gitu dengan skill yang sekarang saya punya. Nah, itu juga pemilihan brush, pemilihan warna itu juga udah beda yang dulu sama yang sekarang gitu. Jadi yang kayak sekarang saya udah punya nih beberapa brush yang emang saya suka, yang selalu saya pakai. Udah saya explore yang benar-benar cocok sama saya. Nah itu saya pakai. Jadi itu akan menjadikan ciri khas ilustrasi saya sendiri gitu. Beda sama yang dulu benar-benar masih pakai yang ya udahlah coba aja yang pertama kali ditemu apa gitu. Jadi emang itu ngubah style banget ya walaupun jam terbang juga ngaruh cuman tetap aja ada perbedaan maksudnya banyak perbedaan itu dari situ dari color palette sama goresan-goresan dari brush yang kita pilih gitu. Terus ini juga salah satu yang ngaruh ya. Jadi untuk menentukan style ilustrasi kita selain dari secara teknis tadi yang kayak color palette, terus alat yang kita pakai itu juga dari gimana cara kita menciptakan point of view gitu. Nah, cara menciptakan point of view ini gimana kita menciptakan point of view inilah yang
menjadikan suatu objek yang kita gambar itu menjadi beda sama punya orang lain gitu. Misalnya nih kita tuh sebenarnya kan melihat objek yang sama nih, misalnya kayak kita menggambar bangunan atau kita mau menggambar orang gitu, misalnya si A gitu. Objeknya sama, tapi ketika misalnya kita mau menggambar, yang saya gambar dan yang digambar sama ilustrator di sebelah saya, walaupun objeknya sama tuh mungkin akan beda karena point of view yang kita lihat tuh beda, yang menjadi fokus kita tuh beda. Kayak yang mungkin buat saya yang paling penting digambar dari objek si A ini adalah mukanya. Mungkin yang dari B mungkin dia akan lebih ke outfitnya gitu. Jadi kayak perbedaan sudut pandang inilah yang menjadikan karya kita itu bisa lebih apa lebih original gitu karena ya sesuai sama point of view kita gitu. Nah ini saya kasih contoh dari tiga objek gitu ya. Jadi objek yang kita lihat referensinya tuh misalnya kita ambil dari TV atau film video yang kita tonton. Terus dari sosial media ini yang paling sering kan biasanya kita tuh lihat referensi itu biasanya dari sosial media atau dari Pinterest. Terus yang terakhir nih yang dari tempat-tempat yang kita datengin gitu. Jadi kayak misalnya salah satu contohnya kayak dari TV show Friends gitu. Kalau teman-teman suka nonton Friends gitu. Nah, buat saya ketika saya menggambar ini yang menjadi perhatian atau point of view saya yang pertama adalah si Central Park ini karena saya suka menggambar eh apa namanya interiornya. Saya suka nih si Central Park ini kayak interiornya lucu buat digambar. Jadi fokus saya adalah si interiornya gitu. Terus ada tambahan karakternya sebagai pelengkap karena emang saya pengen ngeliatin si TV show-nya gitu kan. Tapi mungkin buat orang lain ketika mereka menggambar tentang Friends yang dilihat bukan bukan Central Park-nya, mungkin mereka pengen fokus ke karakter-karakternya. Nah, itu gimana cara kita menginterpretasi point of view kita gitu. Misalnya kayak apa sih yang pengen kita gambar tuh yang menjadi original tuh adalah ya kita harus s- belajar peka buat menggambar buat mengetahui apa yang ingin kita gambar, apa yang ingin kita sampaikan ke orang gitu. Terus kemudian untuk Hometown Cha-Cha-Cha ini juga ini salah satu drama Korea yang saya tonton. Udah agak lama ya 2021 Pak kalau nggak salah. Nah, banyak banget pas zaman drama ini baru keluar itu yang gambar tentang Hometown Cha-Cha-Cha juga cuman waktu saya lihat tuh orang-orang kebanyakan gambarnya lebih ke karakternya gitu. Padahal ketika saya nonton tuh saya kayak suka banget sama si desanya karena bangunan-bangunannya tuh kayak lucu-lucu semua gitu. Terus dari situlah dari point of view itulah yang membawa saya kemudian menciptakan gambar yang di sebelah kanan ini kayak saya pengen ngerangkum semua apa bangunan-bangunan lucu itu jadi satu gambar gitu. Walaupun tetap ada si karakter-karakternya buat pelengkapnya karena ya buat hidup buat bikin gambarnya lebih hidup dan lebih relatable pasti harus ada karakternya karena ini dari film gitu. Jadi kayak tetap dimasukin gitu. Tapi emang yang pengen di-highlight adalah bahwa satu kota ini lucu semua gitu. Jadi bangunan-bangunannya yang saya highlight di sini gitu. Terus em, dari sosial media juga kita bisa menjadikan reference ya kalau misalnya ini kalian pengen belajar mulai kayak lebih peka untuk apa aja sih yang digambar. Mungkin kalian bisa mulai dari apa namanya cari gambar di internet. Tapi ini buat studi apa maksudnya buat belajar aja bukan buat di ini karena setiap gambar pasti ada eh ininya ya apa intelektual propertinya. Jadi kita juga harus hati-hati buat memilih gambar dari internet biar nggak disangka plagiat gitu. Jadi kalau misalnya mau mungkin bisa langsung dari foto aja, jangan dari gambar yang udah jadi. Jadi kayak kalau dari internet atau bisa juga kita sebut kredit si punya gambarnya juga ya. Jadi biar nggak itu. Nah, ini juga bisa jadi kayak study kita buat bikin ilustrasi gitu. Jadi kayak buat tahu stylenya, kita bisa pilih objek-objek yang emang kita suka gitu. Kalau dari internet, misalnya kita suka kafe yang kayak gini, atau misalnya kalian pengen lebih suka gambar yang bangunan-bangunan tinggi, kayak gedung atau apa gitu, kayak terserah kalian, tapi disesuaikan sama yang emang kalian suka. Kalau misalnya dari sosial media, dari Pinterest tuh enaknya kita bisa memilih objek-objek yang benar-benar kita suka apa elemennya gitu. Ini juga kayak misalnya kita mau belajar shadow, mau belajar lighting itu juga bisa kita ambil dari
internet gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari banyak hal. Terus misalnya kita mau tambahin kayak, oh yang dari internet kayak gini, terus yang kita pengennya, oh bisa nih kita tambahin beberapa elemen yang emang sesuai sama karakter kita itu juga bisa banget ditambahin di situ. Ini buat salah satu cara buat belajar em, ininya apa melihat POV-nya itu tadi. Nah, terus kalau misalnya tadi udah TV, udah dari movie, udah dari sosial media atau Pinterest, biasanya yang paling saya suka itu adalah menggambar langsung. Jadi kayak live sketch, visiting langsung ke tempatnya gitu nih. Mungkin ini adalah salah satu contoh waktu kemarin pandemi. Kan kalau misalnya teman-teman tahu Malioboro itu kan banyak tuh dari ujung ke ujung tuh ada banyak fasad fasad yang sebenarnya bagus-bagus karena fasad-fasad lama. Nah, ketika pandemi kemarin tuh benar-benar semua satu jalan tuh kosong, nggak ada kaki lima, nggak ada toko-tokonya tuh tutup semua gitu. Jadi kayak semua tokonya itu rolling door-nya ketutup. Nah, waktu saya jalan-jalan waktu itu ada kayak ketemuan sama klien di kafe dekat Malioboro. Jadi saya jalan kaki di sepanjang Malioboro itu buat motretin bangunan-bangunannya kayak iseng aja gitu. Terus pas duduk di kafenya saya jadi kayak mulai gambar bangunan-bangunannya itu kayak lucu juga kalau misalnya bangunan-bangunan Malioboro itu digambar terus ditumpuk-tumpuk jadi satu dengan rolling door yang ketutup tapi kita kayak gambarin rolling doornya itu waktu itu saya kayak pengen kayak gitu jadi gimana melihat si Malioboro ini sesuai sama keinginan kita gitu waktu itu keinginan saya pengen bikin Malioboro-nya warna-warni jadi lebih festif gitu nah itu juga salah satu POV yang mungkin bisa jadi original dari kalian gitu kayak kalian melihat bangunan belum tentu kalian langsung gambar sesuai sama yang ada di situ bisa juga kalian kayak tambahin elemen-elemen yang emang kalian suka gitu kayak kembangin aja sesuai sama konsep yang ada di pikiran kalian gitu itu juga bisa gitu kalau misalnya yang ini emang saya gambarnya sesuai ya sama di situ cuman emang apa eh, lebih karena saya langsung datang jadi saya benar-benar bisa motretin elemen-elemennya tuh satu-satu gitu jadi kayak makanannya kayak gimana dalam interior kayak apa nah ini juga enaknya kalau misalnya kita datang langsung adalah kita benar-benar bisa ngelihat semua semua hal yang ada di situ tuh detail gitu. Kalau misalnya dari foto kan pasti ada bagian-bagian yang kayak kepotong ya kayak wah kita nggak tahu nih yang sebelah kanan di luar foto apa gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita datang kita benar-benar ya udah sejauh mata memandang tuh kita bisa lihat semua apa yang ada di situ gitu kan. Jadi salah satu cara untuk eh, melihat mempunyai POV itu adalah dengan datang langsung kalian menentukan kayak apa aja sih yang pengen aku gambar di situ karena pasti ketika misalnya kalian datang sama teman kalian pun teman kalian ini POV-nya melihat tempat itu juga bisa jadi beda sama kalian. Jadi ketika menggambar juga mungkin yang jadi fokus teman kalian untuk menggambar si tempat ini juga mungkin beda sama yang kalian tangkap gitu. Jadi salah satu menajamkan indera kita untuk menentukan si point of view kita itu ya mungkin salah satunya dengan cara kita benar-benar bisa kayak datang langsung, melihat banyak hal, menentukan fokus kita apa gitu. Ini juga ini akan memberikan originalitas karena ya emang setiap orang punya POV yang beda-beda itu tadi gitu. Kayak ini juga contohnya eh, toko donat. Kalau misalnya kalian lihat dari foto yang kanan atas itu, kita nggak akan kelihatan kan kayak donatnya tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya kita gambar cuma dari foto, kita nggak akan bisa lihat di balik kaca belakangnya itu tuh ada apa aja gitu. Tapi kalau misalnya kita datang, kita bisa motoin atau kita bisa lihat apa aja sih donat yang ada di situ. Jadi pas kita gambar, walaupun di foto nggak kelihatan, kalian bisa tetap apa namanya ngisi gitu kayak gambarnya tuh ya udah kita bisa gambar si donatnya itu gitu ini salah satu contohnya ini juga eh, ketika misalnya kita datang kalau misalnya kalian langsung datang ke warungnya mungkin kayak cuman gerobak aja gitu tapi apa sih yang menarik dari si gerobaknya itu nah itu yang ingin kita sampaikan gitu yang mungkin di mata orang lain gak menarik kita bisa menyampaikan itu menjadi kayak ya ini interpretasi kita buat menyampaikan detail-detail yang nggak bisa disampaikan oleh orang biasa atau orang lain gitu. Kita yang mengusung itu di gambar kita. Itu yang membentuk sebuah style gitu. Kalau menurut saya salah satunya untuk si bangunan ini gitu. Terus em, jadi kalau misalnya ketika teman-teman apa namanya
salah satu tipsnya ketika misalnya kalian datang ke suatu tempat terus pengen langsung menggambar itu, biar nggak overwhelm kayak apa sih yang mau digambar nih tempatnya luas banget gitu. Nah itu bisa dengan mulai deciding kayak bordernya gitu, kayak yaudah deh aku mau gambar dari ujung sini sampai sini kayak gitu. Kayak misalnya kalian lihat ini gambarnya waktu itu saya menggambar di Tempo Gelato Jalan Kaliurang tapi yang lama itu kita kayak harus nentuin gitu. Oh ya udah saya mau gambar dari yang pojok sini sampai sini. Nah udah fokusnya di situ aja. Jangan jangan keluar-keluar dari fokus itu biar kalian nggak overwhelm gitu. Yang mau digambar apa. Jadi dari awal ketika misalnya kalian live sketch, ya udah langsung pastikan bordernya mana aja. Misalnya kayak sisi kanan kiri batasnya yang mana, itu yang akan menjadi itu yang akan masuk di kanvas kalian gitu. Terus juga setelah misalnya kalian tadi menentukan bordernya, batasannya itu mana aja di gambar kalian, terus di batasan itu, misalnya di dalam border itu ada apa aja. Nah, itu juga kalian harus peka gitu kayak elemen-elemen yang mau kalian tonjolkan dari yang ada di tempat itu tuh apa. Kayak misalnya kalau ini di Vindoti ini yang saya fokuskan ada di makanannya. Nah, itu juga kalian harus kayak lihat, oh berarti yang karena aku mau fokus di makanannya, berarti makanannya akan lebih besar atau dia yang paling akan kelihatan dibanding yang lain yang akan menjadi focal point di gambar itu gitu. Jadi kayak setelah kalian tadi menentukan border batasannya di mana, terus tentukan juga elemennya, mau apa aja yang digambar gitu. Ini juga salah satunya kayak kalau misalnya teman-teman pernah ke Flamburger Jogja gitu. Tempatnya kan kecil gitu. Nah, bisa nggak sih kayak apa sih yang mau di-highlight, apa sih yang menjadi menarik di tempat sekecil itu gitu misalnya. Nah, itu juga waktu itu saya milihnya yang si kerat badaknya itu. Menurut saya itu kan kayak jadi wah kalau digambar ini lucu padahal cuma kerat aja, atau misalnya kayak di situ sebenarnya digambar di fotonya nggak ada burger di etalase tapi bisa kita tambahkan elemen-elemen yang walaupun itu nggak ada tapi sebenarnya punya, bisa menunjukkan karakteristik dari tempat itu ya nggak masalah dimasukin aja gitu. Terus juga ini juga salah satu contohnya, contoh kasus kayak misalnya kita pengen ngegambar si cold heart dari depan. Elemennya semuanya udah oke, tapi ternyata pas kita lihat tuh bentuk posisi sign edge-nya nggak madep ke arah yang kita gambar gitu. Nah, itu juga bisa kita akalin buat kita gambar itu eh, hadepinnya ke arah kita gitu. Walaupun aslinya nggak kayak gitu, itu nggak masalah banget. Itu kayak jadi apa ya? Jadi apa sih namanya, improvisasi improvisasi kita buat menggambar itu bahwa nggak semuanya emang harus saklek 100% gitu. Jadi kayak selain dari POV juga gimana kalian bisa improvisasi itu yang menjadikan sebuah gambar itu original kalian gitu. Ini juga kayak kalau misalnya kalian lihat yang di sebelah kanan kan sebenarnya gambarnya sebenarnya bangunannya sangat minimalis ya kayak nggak ada apa-apa. Bahkan kalau misalnya di foto juga si dalamnya tuh nggak terlalu kelihatan banyak furniture atau benda yang mandepnya ke arah kaca. Terus kayak sign edge-nya juga sebenarnya nggak mandep ke arah depan gitu, kayak nyamping. Terus di bagian depan juga kursinya kayak cuman sedikit. Tapi gimana cara kayak kita ngakalinnya biar gambarnya tetap kelihatan berisi gitu. Nah kalau misalnya di sini saya bikin kayak hadapan si mejanya tuh nggak benar-benar dari samping tapi agak diserongin jadi kayak biar kita tahu kalau di mejanya tuh ada si etalasenya gitu. Nah itu juga gimana kita ngakalinnya biar gambar itu nggak terlalu kosong gitu, kayak misalnya sebenarnya gambar kayak misalnya kayak di fotonya tuh si apa kabel listriknya tuh kan agak ganggu gitu tapi kalau kadang kalau digambar malah jadi kayak lucu jadi kayak lebih otentik, oh bahwa emang di situ emang ada kabel listrik dan itu jadi aksen gitu. Itu juga salah satu hal yang kayak oh, sebenarnya barang ini kalau di dunia nyata ngeganggu tapi kalau digambar dia malah jadi lebih kelihatan otentik dan jadi malah bikin ada aksen, itu juga kayak nggak masalah aja gitu. Jadi kayak kita emang harus lebih peka sama benda-benda yang ada di sekitar si bangun objek kita juga. Kadang yang kecil-kecil itu masih bisa dimasukin di dalam gambar kita gitu. eh Terus mungkin ini juga contoh kayak kalau misalnya kalian lihat ini gambar nasi kapau di Pasar Atas Bukit Tinggi. Nah,
kalau misalnya kita lihat di situ kan kayak overwhelm berantakan semua, tapi justru yang berantakan-berantakan itu ternyata kalau misalnya digambar jadi kayak lebih cantik gitu. Jadi kita nggak harus terpaku sama kafe-kafe estetik atau bangunan-bangunan yang udah cantik dari sananya, tapi kayak yang berantakan-berantakan dan ternyata di pasar gini tuh kalau digambar justru kayak lebih kaya materi, lebih kaya elemennya, lebih lebih kerasa aja vibes-nya yang membedakan sama kayak bangunan-bangunan lain atau tempat-tempat lain gitu. Jadi kayak setiap tempat ini kalau misalnya kalian peka pasti ada satu elemen yang benar-benar jadi yang akan ngebentuk si vibes lokasinya itu gitu. Jadi kayak kalian harus cari apa itu gitu. Itu juga penting buat itu gitu sih. Terus juga kalau misalnya kalian nggak mau ngegambar cuman bangunannya aja, kalian bisa nambahin elemen-elemen lain kayak misalnya ada makanannya dari toko itu atau misalnya kalian mau gambar kopi atau apa yang misalnya produknya ada di cafe itu atau gimana itu juga kayak bisa banget jadi improvisasi kalian buat ngegambar gitu. Jadi kayak eksplor ide-ide biar gambar kalian terlihat lebih original aja dan apa kayak kalian harus nemuin kayak konsep-konsepnya tuh apa aja sih gitu. Banyak banget misalnya kalian bisa belajarnya nggak cuma dari gambar orang lain tapi justru dari fotografi gitu kayak misalnya foto orang-orang estetik atau foto orang-orang yang ada di Pinterest tuh kadang bisa kita terapkan konsep fotonya buat ada di gambar-gambar kita gitu. Terus mungkin ini masuknya ke teknis lagi ya, tapi kayak misalnya kalau misalnya kalian mau mulai menggambar ilustrasi bangunan atau tempat, kalian akan bisa mulai dari membuat si thumbnail ya namanya. Jadi kayak sebelum jadi sketsa gede yang misalnya kayak kalian pengen gambar di A4 gitu. Nah, misalnya mau gambar di A4, kalian jangan langsung mulai gambarnya dari A4, tapi kayak proporsi yang lebih kecil. Misalnya kayak A6-nya, terus kalian coret-coret kayak proporsi yang enak tuh kayak apa. Nah, buat karena tadi kalian udah nentuin bordernya, udah nentuin elemennya apa aja, berarti kan kalian udah tahu nih apa yang mau digambar di kertas kalian. Nah, itu mungkin kalian bisa mulai coret-coret seberapa bagus, seberapa enak komposisinya gitu. Jadi kayak jangan langsung jadi gambar gede dulu, tapi di thumbnail kecil-kecil dulu juga bisa gitu buat jadi bahan contekan sebelum kalian ngegambar ke kertas yang besar gitu. Biasanya kalau misalnya saya live sketch, misalnya nggak bisa langsung nyelesain di tempat itu langsung, tapi udah bikin thumbnailnya kecil dulu gitu. Jadi kayak, oh kira-kira gini nih komposisi yang udah oke. Nah itu baru nanti kayak diaplikasiin di kanvas yang sebenarnya. Biasanya kayak gitu biar biar nggak overwhelm waktu ngegambar gitu. Kalau ini lebih ke apa namanya teknis untuk gambar-gambar interior sama eksterior building illustration gitu. Biasanya kita pakai perspektif kan. Nah, perspektif itu kita ada one point perspektif, ada two point perspektif, sama three point perspektif. Tapi biasanya kalau untuk interior itu kita fokusnya lebih ke one point atau central point perspektif kayak gini. Jadi kita punya garis horizon yang merah itu eh dia ada di tengah-tengah titik itu. Biasanya titiknya cuma satu gitu. Sebenarnya nggak mesti di tengah sih, bisa di pinggir juga tergantung dari point of view kalian gitu. Cuman kalau yang pasti titiknya cuma ada satu, dari situ baru kita tarik garis-garisnya ke segala arah gitu. Tapi titik mata kita itu ada di si garis merah yang di tengah gitu. Ini biasanya lebih banyak dipakai buat interior. Nah, kalau misalnya buat eksterior atau kalau fasad sih enggak ya, karena dia lebih lurus ke depan. Jadi pakainya kadang juga one point perspektif gitu. Tapi kalau yang two point perspektif ini benar-benar 3D yang nyamping gitu. Jadi ini kita biasanya pakai two point perspektif. Ini biasanya tuh di SMA sama di SMA udah diajarin sih. Cuman kita akan mengingat sedikit dasar-dasar buat kayak building illustration gitu. Nah, ini juga selain kalian punya style-style tadi yang kayak dari brushnya, dari color palette, dari gimana POV kalian, kalian mungkin juga sedikit-sedikit menambahkan skill buat mempelajari kayak teknis-teknis buat building illustrationnya mungkin juga nggak apa-apa gitu buat lebih bold aja gambar kalian waktu kalian menggambar ilustrasi untuk bangunan gitu. Nah, kira-kira itu sih. Terus mungkin karena ini sebagai introduction-nya dulu, eh besok di master class-nya bulan depan ya di bulan Maret bisa
kalau misalnya teman-teman join, mungkin saya akan sharing yang lebih detail lagi tentang gimana caranya menentukan komposisi, menentukan detail-detail elemennya, terus juga menentukan color palette, bahkan ke teksturnya juga misalnya kayak pakai brush apa aja, terus misalnya kayak gimana sih caranya ngegambar misalnya ada kayak batu bata tuh teksturnya gimana. Nah, itu juga saya akan sharing cara-caranya. Jadi nanti bakal ada demo gitu. Kita akan menggambar bersama apa aja apa namanya? Gimana cara menggambar material-material bangunannya, terus menentukan color palette-nya, belum apa lighting sama shadow-nya juga, komposisinya. Terus juga di waktu demo itu saya pengennya nggak cuman ada satu objek terus kita nggak apa belajar gambar, tapi kita nentuin gitu kayak objek yang kita mau gambar tuh apa. Misalnya kayak kita pengen gambar kafe gitu. Oh ya kafenya tuh pengen jual apa aja, kue apa misalnya mau ada kuenya atau ada kafe buku atau apa. Nah, itu nanti kita akan open discussion juga sebelum kita menentukan objeknya apa. Jadi kita sama-sama merancang apa namanya em, si bangunan yang pengen kita gambar ini. Jadi kayak nggak cuman biar ada sesi funnya kita akan belajar itu, terus nanti juga akan ada sesi teknisnya juga gitu. Terus nanti misalnya kayak teman-teman mau apa namanya sharing-sharing ke peluang-peluang apa aja sih yang bisa kita dapetin dari kita punya skill building illustration ini juga nanti bakal bisa sharing-sharing di masterclass. Jadi jangan lupa join di masterclass juga. Itu sih. Gitu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Caca. Baik, terima kasih Kak Tisa buat penjelasannya luar biasa sekali untuk materi hari ini. Oke, teman-teman ini maaf suara aku kedengeran nggak ya? Halo, cek cek. Halo. Kalau Kak kedengeran Oke, sih ini Kak. suara kedengeran ya? Oke, Ya, baik. Oke, masuk ke sesi Q&A. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin kita ambil 5 atau 4 pertanyaan aja ya. Mungkin bisa dipilih Kak Tisa nih di kolom Q&A atau mau random Caca pilihin. mau dipilihin Kak Caca aja deh. Oke, baik. Oke, sebentar ini. Oke, dari Anonymous nih Kak. Kak izin bertanya nih, bikin ilustrasi dengan teknik tracing atau ngeblend itu apakah termasuk plagiasi dan apakah boleh dijadikan portofolio? Oke, ini langsung aku jawab ya Kak Caca ya. Boleh, boleh langsung aja Kak. Oke, kalau buat teknik tracing itu sebenarnya aku tidak menyarankan untuk professional work ya, tapi untuk kayak misalnya kalian masih belajar, mau maksudnya kayak masih dalam tahap belajar dan bukan untuk dikomersilkan tuh sebenarnya nggak masalah banget gitu. Kayak kalian belajar dari tracing karena mungkin kalian bisa belajar gimana caranya membuat komposisi atau gimana caranya kalian eh, apa kayak garis-garisnya atau segala macamnya. Tapi itu hanya untuk kebutuhan belajar gitu. Nah, kalau misalnya itu nanti akan menjadikan karya untuk dikomersilkan, takutnya bakal kena plagiasi gitu karena itu kan ya tracing juga ada macam-macam ya, maksudnya tracing yang benar-benar ketika kita lihat tuh bentuknya benar-benar garisnya tuh sama. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kita tempelin gitu benar-benar garisnya sama sama tracingannya itu kan kayak tracing yang benar-benar 100% tracing, tapi ada juga yang dia udah di tracing tapi udah dimodif dikit gitu jadi bentuknya agak beda. Walaupun gitu, cuman masalahnya untuk masalah plagiasi ini kita nggak tahu kan ranahnya itu karena kalau misalnya di hukum, maksudnya di Indonesia sekarang juga, misalnya orang mau apa nuntut gitu kan kita juga nggak tahu kayak sejauh mana yang dia tuntut karena itu kan tergantung dari artisnya juga, dari seniman-senimannya juga. Jadi kalau menurut saya kalau buat yang ke arah komersial kalau bisa sih nggak usah dihindari yang tracing ya, mungkin kalian bisa belajar dari tracing terus setelah itu em, kalian mulai belajar dengan style kalian sendiri itu nggak masalah. Terus tapi kalau misal pun itu dari foto juga kadang ada yang nggak masalah, kadang ada yang kayak siapa tahu foto itu kan juga ada intellectual propertinya. Nah itu juga kayak takutnya kalau yang punya foto nggak ridho gitu, maksudnya nggak ikhlas juga takutnya kan kena tuntut. Jadi sebisa mungkin tracing emang buat latihan aja gitu sih. Ada lagi,
atau ada ini pertanyaan lebih lanjut? Oke, terima kasih Kak Tisa buat penjelasannya. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita pilih beberapa aja ya. Nah, untuk misal teman-teman pengen belajar lebih detail lagi tentang kelas hari ini gitu ya, dan juga kelas lanjutannya boleh banget nanti lanjut di next kelasnya Kak bisa di tanggal 11 Maret. Nah, di tanggal 11 Maret itu nanti jamnya siang ya teman-teman, karena nanti kita masuk bulan puasa, jadi kita kelasnya ada di siang hari gitu ya. Nanti sambil siang hari masuk menuju ke waktu ngabuburit gitu ya. Nanti kita belajar tentang ilustrasi. Nah, untuk link pendaftarannya nanti aku share di WhatsApp group gitu. Oke, ini sambil aku pilih. Oke, ini banyak sekali nih Kak Tisa nih. Oke, bentar ya, ini aku pilih. Um, Oke, Kak, ini ada pertanyaan juga dari Anonymous lagi gitu ya. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak menggambar bangunan-bangunan? Karena aku sebenarnya paling lemah nih dalam bikin garis-garisnya gitu ya. Kadang nggak simetris atau nggak lurus. Dan bagaimana sih Kakak cara bikin bentuk-bentuk bangunannya dengan garis-garisnya? Kayak gitu Kak Oke, pertanyaannya. oke. Ini sebenarnya permasalahan awal ya buat yang apa namanya mau gambar bangunan emang pasti digaris. Jadi kalau misalnya kita lihat dari kebetulan karena saya basicnya arsitek arsitek, jadi dari awal pasti diajarin buat bikin garis ya, dan itu prosesnya cukup lama karena waktu itu dulu pertama saya suruh gambar garis garis doang, garis dari ujung ke ujung, bentuknya landscape gitu di kertas A3, jadi kertas gede gitu, dan nggak boleh pakai penggaris gitu. Jadi gimana caranya kita ngebiasain buat bikin garis lurus gitu, itu sampai kayak berlembar-lembar gitu, jadi kayak emang banyak banget buat ngebiasain tangan kita buat garis lurus. Nah kalau misalnya sekarang mungkin mau cara instannya, sebenarnya nggak ada instansi, cuman kalau misalkan mau ngebiasain emang mungkin bisa latihan dulu garis garis lurus aja, dan kalau bisa jangan pakai penggaris. Emang mulainya kayak gitu, jadi itu buat ngebiasain tangan kita buat bisa bikin garis yang lurus, walaupun nggak lurus banget ya. Justru kalau misalnya terlalu lurus malah kelihatannya lebih kaku gitu, tapi kalau misalnya paling nggak kalian udah bisa ngerasain kayak garis ini em, apa ya, eh, nggak terlalu yang miring banget gitu. Jadi kayak buat ngebiasain garis kalian aja gitu. Nah, selain itu juga kalau misalnya kalian mau itu, kalau misalnya gambar manual itu biasanya pakai alat bantu. Jadi misalnya kayak pakai pensil ya. Di sini nggak ada pensil kebetulan. Eh Bentar, aku ambil pensil. Jadi misalnya kalian mau pakai pensil gini, nah biasanya tuh bakal pakai alat bantunya tuh pensil. Jadi misalnya kita mau ngukur bangunan di depan situ, nah kita ukurnya pakai pensil nih, kayak kita lihat, oh segini nih kira-kira kalau dari POV kita. Nah itu dari sini kita bakal taruh di kertas kita gitu loh, terus kita garis sesuai itu. Jadi kita pakai alat bantu yang ada di sekitar kita, nggak pakai penggaris, cuman itu buat ngebantu biar dia bisa lurus. Atau kalian pakai penggaris tapi nggak, bukan menggaris ya kayak kertas atau apa, tapi nggak di nggak benar-benar ngegaris di kertasnya gitu loh, tapi kayak cuman buat jadi poin aja, buat poin kayak oh garis kita tuh bisa sejajar sama si kertasnya ini gitu. Itu kalau misalnya manual. Kalau misalnya kalian mau yang pakai apa namanya, eh digital, kalau aku biasanya akan bikin, kalau misalnya di Procreate tuh kita bisa ngeluarin grid gitu sih, jadi kayak ada alat bantu grid gitu, jadi dia udah ada grid yang kalau misalnya dicetak nggak bakal ikut kecetak gridnya, itu bisa kalian keluarin kalau di Procreate. Kalau misalnya di aplikasi lain itu nggak ada grid yang bisa kalian keluarin, mungkin kalian bisa bikin grid manual gitu, jadi kayak bikin aja pakai
garis dulu atau kalian download di internet mungkin kayak grid gitu atau apa atau dots atau apa gitu yang dia udah ada. Nah, itu kalian jadiin alat bantu di kayak layar layar paling bawahnya gitu buat kalian ngegarisin. Biasanya kayak gitu juga bisa gitu. Jadi buat coret-coretnya paling enggak itu garisnya udah lurus dulu gitu. Kalau misalnya kayak gitu karena emang ya si bangunan ini emang kendalanya tuh biasanya emang di gridnya gitu sih. Cuman kalau misalnya kalian bisa bikin dasar gambarnya itu lurus-lurus gitu, maksudnya pakai grid gitu, itu bakal ngebantu banget buat kalian jadi lurus gitu. Gitu sih paling gitu. Itu beras juga ngaruh ya. Kalau misalnya beras-beras yang kayak misalnya kalian mau bikin grid itu mungkin lebih baik pakai brush yang kecil kayak misalnya pensil atau pen like gitu. Jadi kayak kelihatannya kayak pensil atau kayak bolpen gitu. Jadi yang garisnya kecil gitu. Biar kayak ngebantu lebih lebih rapi gitu. Baru diisi. Nanti baru pas ngewarnain baru pakai brush yang agak lebih besar gitu. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Tisa buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak Tisa. Nah, tentang portofolio dan juga klien. Nah, gimana sih cara mendapatkan klien untuk di apa namanya ilustrasi interior ini gitu? Ada yang nanya gitu sih Kak. Oke, nah ini juga sebenarnya eh, kalau klien nih, kalau dari pengalaman saya pertama, justru saya pertama kali dapat klien emang nggak langsung untuk interior dan building gitu ya. Jadi itu baru kayak setelah klien keberapa, baru saya kayak oh ternyata nih apa dapat dapat sense-nya buat bikin building tuh di klien yang kesekian gitu. Cuman kalau misalnya kalian emang pengen dari awal pengen dapatnya menuju apa menentukan kliennya pengennya tuh dari brand-brand yang dia atau pengen dari yang commissionnya tuh arahnya udah ke ilustrasi ke interior atau building ya kalau bisa portofolio kalian semuanya dikonsistensiin gambarnya itu terus gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang punya segmentasi untuk ya udah aku pengennya bisa pengen klien yang interior doang, ya berarti kalian harus membuat portofolionya itu semua gitu. Kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih beragam, ya ketika kalian menarget suatu klien, eh, pastikan eh, portofolio kalian sesuai sama target dari yang klien yang kalian pengen gitu sih. Kalau misalnya biasanya seperti itu. Kalau mau enaknya, jadi kalau misalnya emang pengen food, em, ya apa namanya, mungkin bisa brand-brand yang kue-kue gitu atau cafe atau apa gitu, ya kalian akan bikin portofolionya pasti akan lebih ke food illustration gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen ke apa ya kalau interior tuh biasanya tuh juga dari cafe sama hotel sih. Biasanya kalau hotelnya itu mungkin kalian emang banyakin aja eh, karya-karya portofolio kalian yang sesuai sama target kalian gitu sih. Kira-kira. eh Terus apa lagi ya? Kalau misalnya kalian pengen punya banyak style itu juga, kalau misalnya tadi saya bilang pengen bikin stylenya lebih bold, ke satu arah tuh emang biar kalian lebih kelihatan originalitasnya gitu. Maksudnya lebih kelihatan kalau eh kalau si gambar ini tuh pasti kalian langsung tahu senimannya tuh artisnya tuh ini gitu. Nah itu emang tujuannya buat kayak gitu punya style sendiri. Tapi kalau misalnya kalian punya banyak style, emang mungkin bisa buat menarget banyak klien. Tapi jatuhnya jadi kayak kalian nggak konsisten. Maksudnya bukan nggak konsisten ya. Mungkin kalian nggak bakal jadi top of mind di sebuah klien gitu loh. Kayak misalnya eh, kayak misalnya gini nih. Kalian tahu Dinda Puspitasari yang biasanya buat fashion illustration. Nah, klien kalau misalnya pengen yang gambar-gambar yang tipikalnya kayak fashion illustration, mereka top of mind-nya langsung Dinda Puspitasari gitu. Atau eh kalau misalnya yang lain juga kalau misalnya si pengennya klien pengen gambar bangunan, oh top of mind dia pasti ada salah satu ilustrator yang arahnya ke situ ke arah-arah yang emang ilustrasinya tuh pasti fokusnya ke bangunan atau ke makanan gitu. Nah, itu akan lebih enak buat diingat klien biasanya gitu kalau misalnya kita udah ada apa udah punya basic yang sangat bold, maksudnya ilustrasi yang sangat bold, enaknya adalah klien ketika memikirkan satu brand satu ilustrasi butuhnya misalnya itu, dia pasti akan nyarinya kalian karena dia udah tahu
apa namanya expertise kalian ada di situ gitu. Jadi enaknya kalau misalnya kita punya style kita sendiri dan apa namanya fokus kita di mana itu enaknya gitu. Gitu sih kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kak Tisa buat penjelasannya. Oke, teman-teman mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Jadi kita cukup 3 pertanyaan ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung DM di Instagramnya Kak Tisa, @tisaflow. Bener ya Kak Tisa? Iya, betul betul. Oke, jangan lupa di follow juga dan share keseruan kelas hari ini. Oke, last nih Kak Tisa, boleh nih mungkin ada yang mau disampaikan ke peserta yang udah join di kelas hari ini, mungkin pesan-pesan buat peserta, silahkan. Oke, apa ya mungkin ini buat merangkum semuanya juga sih kayak kalau misalnya yang paling penting tuh emang kalian nggak harus yang jadi bukan maksudnya ketika kalian berproses itu yang penting dari kalian adalah konsistensi gitu. Jadi persistensi dan konsistensi hasil tuh akan mengikuti konsistensi dan persistensi kalian gitu. Jadi kalau selama kalian persisten, insya Allah sih hasilnya akan ada ya gitu. Walaupun seberapa pun lamanya proses itu gitu. Jadi kayak kalian nggak harus jadi ekstrim buat gimana pun, tapi ketika kalian persisten dan konsisten buat terus belajar, buat terus ekspor, terutama kalau ini arah ranahnya ke kreatif dan ranahnya ke ilustrasi, yang paling penting tuh emang jam terbang dan banyak-banyak eksplor gitu sih. Gitu Oke, sih kira-kira. baik. Terima kasih Kak Tisa buat pesan-pesannya dan juga materi di kelas hari ini. Oke, Oke. semoga teman-teman apa yang disampaikan ke Kak Tisa dapat bermanfaat buat teman-teman dan juga jangan lupa diaplikasikan. Aku mohon maaf sekali ya teman-teman apabila dalam kelas ini banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa kejawab. Untuk itu jangan lupa join di next class ya Kak Tisa di tanggal 11 Maret gitu ya. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Tisa dan juga teman-teman yang udah stay sampai mau jam 9 nih teman-teman. Jangan lupa ikutan di next classnya Kak Tisa. Itu aja. See you di next time. Bye-bye. Terima kasih semuanya.